Dan hari-hari ini saudara mau menerima berkat Tuhan? Haleluya. Yang sakit kita berdoa supaya sembuh. Ya, yang sakit hati saudara yang berdoa sendiri. ya, saya percaya hari ini saudara sukacita. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Saya pernah bagikan ini di dalam Zoom pagi. Saudara, kita akan menemukan ya sebuah tema hari ini sangat luar biasa. Temukan hati Tuhan dalam hidupmu. Waduh. Kalau lihat tema ini serem banget ya. Kalau masa sih kita tidak bisa menemukan hati Tuhan ya. Kita pasti menemukan hati Tuhan, tetapi saudara harus bisa memahami apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan gerejanya. Banyak kali kita memang tidak bisa menemukan hati Tuhan, tetapi kalau kita menemukan hati si Dia, saudara pasti ketemu. Ya, tetapi hari ini pastikan ya kepada sebelah-sebelahmu, yuk kita temukan hati Tuhan di tempat ini. Ya, saudara akan dipulihkan, saudara akan mengalami sukacita Allah. Oleh sebab itu saya ingin membagikan sebuah kebenaran, di mana saya dapat sebuah gambar ya, di situ ada salib dan sebuah hati. Ketika hati saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saudara mengalami pemulihan, memang salib itu berbicara tentang, kalau kita lihat cross ini, salib ini berbicara satu ke atas, satu ke samping. Ya, yang horizontal dan vertikal. Betul ya? Saudara akan bisa menemukan itu. Saudara mencintai Tuhan, tetapi saudara juga harus mengasihi sesama. Nanti kita akan belajar di sini. Oleh sebab itu saudara, saya ingin membagikan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dan 16. 2 Tawarik 7 ayat 14 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Wow. Mataku, hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Waduh, katakan amin. Mataku, hatiku ada di rumah tanggamu sepanjang masa. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, maka kita akan melihat dulu dari latar belakang, selalu saya latar belakang. Ayat ini sering digunakan sebagai dasar untuk mendorong pertobatan dan kebangunan rohani. Tidak hanya dalam konteks bahasa Israel, bangsa Israel, tetapi juga bagi umat Kristen secara umum. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah Allah penyayang dan mengampuni. Dan ia bersedia memulihkan hidup umatnya, hidupmu, jika saudara dan saya, jika kita ya kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah, itu literaturnya. Kalau setengah-setengah, Tuhan itu juga nggak mau setengah-setengah, maunya betul-betul totalitas. Ya, sebab itu kita akan belajar di dalam kitab ini apa yang Tuhan mau di dalam pengertian dalam 2 Tawarik 7 ini. Ya, saudara lihat, yang pertama adalah Tuhan mau kita berubah. Ya, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Saudara lihat, ada 4 hal yang harus dilakukan umat Tuhan. 1 A. 4 hal yang harus dilakukan umat Tuhan. Yang pertama adalah merendahkan diri atau kaunah dalam bahasa Ibrani. Ya, di dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya memiliki sebuah pengertian. Umat Allah harus menyadari dosa dan kesalahan mereka. Tanpa saudara menyadari
kesalahan dan dosamu, ya, maka saudara bukan kategori orang yang merendahkan diri di hadapannya. Ya. Jadi dimulai dari mana dulu? Sebelum nanti di dalam poin 1B. Poin 1B. 1A ini Allah ingin mau supaya kita merendahkan diri. Ya. Kalau dilihat latar belakang ini kan pasal 7 dan pasal 6 ini kan berbicara tentang bagaimana Raja Salomo berdoa merendahkan diri di hadapannya. Bahkan di situ ada hari raya Pondok Daud. Ya, saudara lihat dosa menjauhkan diri kita pada Allah. Contoh Adam dan Hawa. Yang buat dosa itu Adam dan Hawa. Dia sudah menikmati Firdaus. Akhirnya dia mesti keluar, dia memakai pakaian kemuliaan, akhirnya dia telanjang, bahkan dia memakai daun lontar atau daun dari pohon ara, buah pohon ara. Daunnya yang besar dia hanya menutupi itu. Ya. Lalu Allah berkata, Adam di manakah engkau? Dan Adam sembunyi, Adam dan Hawa sembunyi, lalu dia saling menyalahkan satu sama lain, ya. Bahkan Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan daripada ular dan sebagainya dan sebagainya. Ya, dosa itu membuat mereka tidak lagi menikmati anugerah kasih Tuhan. Makanya sebab itu, saudara, zaman dulu, zaman Bapa, itu langsung hukuman. Begitu kamu buat salah, langsung keluar. Begitu buat salah, hujan tidak turun. Begitu buat salah, langsung tulah. Tapi zaman sekarang itu zaman anugerah. Dan seringkali zaman anugerah itu saudara anggap murah. Murahan. Buat salah, buat dosa, besok minta ampun. Buat salah, buat dosa, besok minta ampun. Buat salah, buat dosa, minta ampun. Dan terus. Zaman sekarang. Ya, tetapi mari kita belajar dampak. Ingat, dampak. Makanya saya selalu berpikir matang-matang. Berpikir matang-matang. Saya menganjurkan kepada jemaat, kalau kau buat kesalahan dan buat dosa, cepat-cepat sebelum matahari terbenam. Cepat minta ampun. Ya, dan jangan berlarut-larut. Karena apa yang saudara lakukan, nanti kita akan belajar dampaknya apakah itu hanya kepada saya saja. Oh no, nanti kita lihat dampaknya kepada siapa. Ya, oleh sebab itu saya tidak mau loncat, saya harus belajar untuk membuat sebuah materi ini step by step dan saya tidak loncat langsung kepada poin yang ketiga. Ya, saya hanya terus mengikuti supaya lebih elok kita membagikannya. Yang kedua adalah dibawa dalam penaklukkan diri, kata kaunah. Selama saudara tidak menaklukkan diri saudara, saudara bukan orang yang tipe rendah hati. Saudara tidak melaknukkan dosa saudara, tidak menaklukkan kebohongan saudara, tidak menaklukkan keinginan daging saudara, tidak menaklukkan emosional saudara, tidak menaklukkan segala sesuatu yang saudara suka melukai hati orang, maka itu saudara bukan merendahkan hati di hadapan dia, hanya sebatas saudara umum, hanya doa Tuhan bless you, God bless you, God bless you, God bless you, hanya sebatas itu. Ya, hanya sebatas itu. Rutinitas. Agamawi kalau dalam kitab Matius, agamawimu. Tetapi saya belajar dalam sebuah pelajaran sangat bagus sekali. Ternyata itu bukan berbicara kalau keagamanmu tidak lebih dari orang Farisi, itu dikatakan. Ternyata itu bukan keagamaan, kebenaran. Makanya penting kali bahasa aslinya. Ini terjemahan baru ini saya tidak mau menyalahkan terjemahan baru, tapi paling bagus kita kembali ke bahasa aslinya. Ya. Lebih kita memahami. Jadi kata-kata merendahkan diri, ya, kata merendahkan diri, kata merendahkan saya garis bawahi, itu saudara menaklukkan keinginanmu. Selama saudara tidak menaklukkan egomu, egoismu, tinggi hatimu, kesombonganmu, terus kebenaran yang menganggap diri kebenaranmu, ya, padahal kau salah, maka bukan kategori saudara merendahkan diri di hadapannya. Maka seringkali doa itu kamu plase seperti fata morgana. Kelihatan dari jauh itu ada,
Pada di dekat ini tidak ada. Kelihatannya kau berdoa sungguh-sungguh, tetapi tidak dari dasar hatimu. Maka sebab itu saya mau sampaikan bahwa yang poin pertama ini adalah merendahkan diri di hadapannya. Jadi taklukkan. Bagaimana cara saudara menaklukkan? Katakan tidak sama dosa. Katakan tidak untuk menyakiti Tuhan. Katakan tidak, ambil sebuah komitmen sungguh-sungguh untuk bertindak. Tuhan, saya mau berubah Tuhan. Saya mau berubah. Itu memang ada pergerakan. Dari A ke B. Dari satu tempat ke tempat lain. Itu pergerakan. Jadi pergerakan itu betul-betul niat di hatimu. Saya mau berubah. Saya ingin benar-benar mengasihi Tuhan. Cross, saya ingin mengasihi Tuhan. Saya ingin mengasihi sesama. Saya ingin mengasihi saudara saya. Saya ingin mengasihi orang tua saya. Saya ingin mengasihi keluarga saya. Saya ingin mengasihi anak-anak saya. Itu cross. Yang horizontal. Taklukkan dirimu. Selama kau tidak menaklukkan dirimu, doamu itu ngambang. Ya, itu makanya. Kan dia bilang begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, dia orang yang merendahkan diri. Umatku, anakku. Orang yang menjadi umatku. Ya. Bahkan dikatakan orang yang atas namaku. Itu orang-orang yang merendahkan diri. Bukan rendah diri, beda lagi konteksnya. Merendahkan, itu tindakan. Kalau rendah diri, ya malu, apa istilahnya, rendah diri, menganggap diri apa? Seperti orang yang istilahnya tidak punya wibawa, orang yang di bawah gitu loh ya. Tapi kalau merendahkan diri, dagumu kau tundukkan, kepalamu kau tundukkan, seperti padi. Padi itu semakin berisi semakin menunduk dia. Ya, itu ya. Nah, saudara lihat, yang kedua adalah berdoa. Paulal. Mereka harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan berseru kepada Tuhan. Saudara lihat, kata berdoa itu di dalam bahasa Ibraninya palal, di dalam bahasa Yunaninya bagus juga. Ya, maka sebab itu penting sekali untuk menjelaskan bagi saudara. Ya, contoh prosiokomahe, ya. Awal kata terbagi dari asal kata pros dan yokomahe. Ya, pros itu sebuah preposisi arah, itu gerakan. Ya. Jadi berdoa itu sebuah arah atau gerakan menuju tempat, menuju waktu yang ditentukan, yang dibangun dengan kesepakatan. Sekali lagi, kalau saudara baca dalam konteks 2 Tawarik 7, ini bukan berbicara doa pribadi. Bukan, ini doa sama-sama. Sepakat di loteng Yerusalem. Di loteng Yerusalem berdoa. Salomo berdoa di ayat ke-6. Tetapi Salomo mengajak supaya umat-umat rakyatnya, orang-orang yang bersama-sama dengan dia, umat-umat Israel bersama-sama. Artinya ada pergerakan. Maka kita sepakat hari Minggu ini kita beribadah, berdoa. Kita sepakat. Maka ada pergerakan dari rumah saudara yang di Nusa Dua, yang di Sanur, yang di Canggu, yang di Tabanan, sama-sama datang ke sini. Itu pergerakan, itu proses. Jadi tidak bisa berkata begini, saya sudah ibadah di rumah. Yuk, di mana ibadahnya? Sama YouTube. Tuhan mengajarkan bukan seperti itu ini. Karena di mana ada ibadah, kuasa ibadah, di situ ada kuasa. Ya, cara lihat supaya mari kita belajar Alkitab. Ya, back to Bible, kita kembali kepada Alkitab. Tempat, waktu, kesepakatan, tujuan bersama. Untuk apa sembahyang atau berdoa? Itu ada pergerakan. Makanya bangsa Israel
Kenapa dia bangun? Ini kan berbicara tentang pembangunan bait suci ini. Pembangunan bait suci. Di situ bagaimana Salomo membangun bait suci yang begitu indah. Dan mereka diajar untuk menghormati bait suci ini. Itu berbicara kehadiran Allah. Apakah di rumah dia berdoa? Apakah Salomo di ranjangnya, di rumahnya, di kamarnya berdoa? Ya, berdoa. Tetapi apa yang dikatakan proskomahe ini adalah sebuah kesepakatan. Di mana Allah meminta untuk dia bertata selama-lamanya. Berdiam di situ. Ya, maka saya ingin berkata kepada Bapak Ibu, tidak ada alasan kecuali saudara kerja. Kecuali kalau saudara sudah sakit, tidak berdaya. Tapi bangsa Israel yang namanya hari Sabat, hari Sabtu, semua aktivitas dia berhenti total. Dia cari Tuhan. Makanya bangsa ini diberkati sekali. Ya. Lalu, saudara lihat kata berdoa. Lalu yang poin berikutnya, coba saudara lihat 2 Tawarik 7 ayat 11 dan 12. 2 Tawarik 7 ayat 11 dan 12. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Rumah Tuhan dan istana raja. Dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan. Berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan. Dan dalam istananya. Istananya juga. Segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Dalam hatinya dan dia lakukan itu dan terjadi. Terus. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya. Telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Aku pilih. Di rumah tanggamu, aku pilih di situ. Di komselmu, aku pilih di situ. Aku pilih di mana engkau menghadirkan aku. Makanya saya mau bilang, jangan pernah menolak rumahnya. Ya, karena di situ saudara sedang menghadirkan Tuhan. Ya, saudara sedang menghadirkan Tuhan. Aku pilih rumah itu. Aku pilih tempat itu. Istanamu, kerajaanmu, aku berkati. Kamu juga bangun. Tapi jangan lupa. Bangun rumahku. Bukan sekedar ini gereja, bukan. Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi Tuhan juga mau supaya saudara juga memperhatikan rumah tanggamu. Hadirkan Tuhan di situ. Merendahkan hati. Kalau saudara mau merendahkan hati, maka saudara hadirkan Tuhan dimanapun. Di perusahaanmu, di pekerjaanmu, hadirkan Tuhan di situ. Ya, hadirkan. Karena di situ aku berkenan, kata Tuhan. Nah, maka di dalam poin berikutnya, poin ketiga, lalu mencari wajahku. Mencari ini bakas ini begini. Mereka harus benar-benar merindukan kehadiran Tuhan. Jadi, saya berharap minggu ini saudara ada kerinduan ketemu Tuhan. Bukan ketemu pacar di sini, bukan ketemu pendeta di sini. Nah, utamakan saya ke gereja, saya pergi komsel, saya pergi ibadah, saya ingin ketemu Tuhan. Mencari, mereka harus benar-benar merindukan. Ini kalau bahasa aslinya seperti itu bakas ini. Jadi bukan begini, lalu mencari wajahku. Tidak, pengertiannya tidak begitu. Pengertiannya ini lebih dalam lagi. Jadi bagaimana caranya saudara memiliki usaha yang sungguh untuk mencari Tuhan? Di mana kehadiran Tuhan? Kalau di mall, kalau di tempat pesta, saudara antusias. Yes. Kalau tidak diundang saudara marah. Tapi ini Tuhan undang saudara. Seringkali undangan Tuhan ini. Saudara yang jawab.
Bahkan bagaimana saudara mempunyai sebuah kerinduan, benar-benar merindukan dia. Ada keinginan yang kuat dalam dirinya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada keinginan yang kuat dalam dirinya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya ambil contoh. Ini kan anak-anak ini kan yang saya tahu, kalau anak saya tanggal 10. Ada bapak ibu tanggal 1. Ada yang tanggal 25. Tahu maksudnya? Tahu ya? Yang tanggal 25, 23 udah gelisah, enggak bisa tidur. Yang tanggal 1, tanggal 30 tuh gelisah, enggak bisa tidur. Karena apa? Karena tanggal-tanggal itu, tanggal-tanggal hujan turun. Ya, dan saudara semangat sekali. Ayo kita balik. Kalau hari Minggu ini adalah tanggal-tanggal, hari-hari, saudara terima berkat rohani. Wah, itu saya senang. Kalau saudara amin yang begitu saya senang. Ya, kalau tanggal 1, saudara akan menerima berkat jasmani. Oh itu saudara, kalau saya amin. Karena saya mau diberkati jasmani dan rohani. Ya, ada haleluya? Itu. Jadi bukan teori kemakmuran, itu hak saudara. Karena ini janji Tuhan. Kalau namaku, merendahkan diri, namaku disebut, nanti kita selesaikan yang lain. Ya, saudara lihat, dan yang ketiga adalah mencari tahu. Berusaha mendapatkan, ini saya senang sekali dengan terjemahan bahasa Inggris ini. By any method, specifically, in worship or prayer. Spesifik, khusus. Jadi, by any method. Artinya, kalau kita lihat di dalam ini usaha yang sungguh, niat saudara benar-benar mencari tahu, yang sungguh. Khususnya worship ini bukan sekedar pujian penyembahan bukan. Itu juga bisa bicara ibadah dan doa. Apa yang saudara? Lalu saya ingin berbicara ke diri saudaraku, bahwa segala sesuatu itu apa yang Tuhan mau kepada kita. Saudara ibadah atau berdoa, benar-benar saudara temukan Tuhan. Jangan hanya duduk. Dulu saya begitu. Kamu ini ditanya sama papa saya pernah ditanya, berapa tahun saya enggak pernah ibadah. Nanti kamu mati ya. Papi panggil papi. Kamu mau dikuburkan sama siapa? Nanti papi panggilin. Ada tokoh-tokoh agama, berbagai agama ini tidak papi panggilin. Kamu enggak jelas katanya. Oh ya, besok saya ke gereja. Saya bilang gitu. Besok saya ke gereja, saya bilang. Tetapi di gereja saya duduk aja. Pendeta khotbah saya enggak tahu. Karena apa? Saya enggak dengar. Padahal pakai mic. Karena saya tidak mau mendengar. Tetapi di dalam pengertian ini, saudara harus berusaha mendapatkan, untuk menemukan, dengan yang kesungguhan, untuk apa? Menemukan Tuhan. Jadi, lalu mencari wajahku. Saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, saya mau merendahkan diri, saya sudah banyak hal yang saya lakukan Tuhan, saya mau berubah Tuhan, bukan sekedar saya hanya berdoa Tuhan, tapi saya sungguh-sungguh mencari Engkau. Ada perjuangan yang sungguh. Karena apa? Karena di situ ada janji. Jadi konteks ini 1A-nya dulu saya selesaikan. Ya. Lalu, di poin keempatnya, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berbalik itu sop.
untuk berpaling kembali kepada Tuhan. Berpaling. Jadi dalam pengertian yang lain dikatakan begini, ya. Menolak, mengalahkan, menentang segala bentuk dosa. Tolak. Tapi ada yang kayak perangko. Perangko zaman sekarang. Enggak pakai lem. Pakai air liur. Zaman sekarang pakai keringet dia lengket. Jadi sesuai dengan teknologi, perangko juga begitu, teknologi. Enggak perlu pakai lem. Doxa itu punya teknologi juga. Enggak perlu kita sodor-sodorkan, enggak perlu diajar-ajarkan. Anak kecil enggak pernah diajar, umur 10 tahun dia bisa bohong. Enggak perlu diajarkan dosa keturunan. Apalagi kalau dia lihat, apalagi kalau dia paham, dia mengerti. Makanya setiap dosa, niat di hatimu, Tuhan aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Baik perkataan, perbuatan maupun pikiran. Saudara yang bertindak, bukan tetangga, bukan suami, bukan istri, bukan orang tua, bukan anak, tetapi saudara yang menentukan untuk hidup di dalam apa? Untuk berbalik kepada Tuhan. Saudara yang menentukan. Pendeta, apalagi pendeta. Tidak. Saya hanya tugas mendoakan saudara supaya benar-benar dibebaskan. Supaya benar-benar dicabut akarnya. Tapi kalau saudara bisa buat dosa, bukan karena doa saya. Doa saya tidak berkuasa. Ketika saudara punya keinginan untuk berbuat dosa. Artinya, doa juga memiliki kuasa tetapi tergantung kita. Tergantung kita, mau apa enggak kita lakukan dosa. Tergantung kita. Mau enggak hidup kita diberkati? Tergantung kita. Tetapi ketika doa itu untuk membungkus saudara untuk tidak melakukan dosa. Ketika doa itu dilakukan, itu untuk menarik berkat. Tetapi yang menentukan saudara diberkati, menentukan saudara untuk hidup dalam dosa, saudara sendiri, kita sendiri. Setuju ya? Supaya kita paham tentang bagaimana, tentang kekuatan berbalik ini. Jadi kemanapun saudara cari, mau nabi besar. Orang-orang hebat yang membangkitkan orang mati 5-10 kah mungkin, orang lumpuh berjalan. Ya sembuh. Tetapi untuk melakukan dosa, ini keputusan kita. Untuk hidup benar, keputusan kita. Maka dari itu, saudara, saya mendorong saudara, supaya apa? Bagaimana kata berbalik dari jalan-jalan yang jahat itu, tolak, kalahkan niat atau bisikan. Ya, saudara harus menentang segala bentuk dosa dalam hidup saudara. Maka saudara dikatakan, orang yang merendahkan diri, maka doanya itu adalah doa yang aku dengar. Selama masih ada dosa dalam hidupmu, maka saudara berdoa itu hanya rutinitas. Ini dalam konteks bahasa asli loh ya. Jadi kalau saudara marahkan kepada saya, Bapak ngomong gitu, Bapak dengar masalah saya, ayo kita belajar Alkitab. Dan saudara bisa klik kalau saya ajarin. Saudara klik ini keluar semua ini, kalau dalam bahasa asli. Nah saudara lihat dalam poin berikutnya, dikatakan untuk berpaling itu wajah. Berbalik ke arah untuk berbalik 180 derajat. Jangan 360 derajat. Berbalik, balik lagi terus gitu. Jadi orang yang betul-betul berbalik dari jalannya yang jahat, dia memalingkan wajahnya untuk tidak melakukan dosa. Makanya saudara damai sejahtera kelihatan wajah saudara. Ada cuan-cuan kelihatan. Kantong kering kelihatan. Oh Tuhan ampuni saya Tuhan. Ya. Hari ini saudara sukacita. Amin. Karena belum pertengahan bulan. Masih aman. Ya,
Kalau sudah di atas gitu, saudara kelihatan. Untuk berbalik artinya jangan bertahan hidup dalam dosa, kesenangan dengan dosa. Ayo. Karena saudara akan terima berkat. Tapi saudara selesaikan dulu dosa ini. Ya, makanya saya katakan tidak untuk dosa. Enggak mau kan? Katakan tidak untuk dosa. Hari ini saya mau dipulihkan. Karena Tuhan saya dari tema yang sebelumnya, dia penyayang, dia pengasih, dan dia pengampun. Artinya saudara disayangi Tuhan. Tidak ada semua tidak disayang di sini. Ya, Tuhan sayang sama saudara. Nah, saudara lihat, mencabut untuk dikembalikan, dipulihkan, artinya restorasi totalitas. Makanya betul-betul benar-benar akan ada pemulihan. Setiap apapun yang saudara lakukan. Ayo. Ini ada gembala-gembala area. Di sini ada para pelayan-pelayan Tuhan. Saudara adalah imam-imam di rumah. Ayo. Ya. Apapun kadang-kadang pertengkaran suami istri itu ya walaupun itu kalau bila perlu hindari, tetapi kan tidak bisa dihindari. Harus dihindari, terkadang tidak bisa dihindari. Tetapi yang paling bagus adalah, Pak, kopi Pak. Loh, biasanya mama beli kopi, tetapi ke hari ini ada jajan bonus. Nah, berarti tahu, hari ini kita baikan. Puji Tuhan, Tuhan senang. Ya, apalagi suami senang. Ya, kalau pagi-pagi itu suami nggak suka. Tetapi pagi-pagi sudah disiapin makanan, ya. Ada haleluya. Nah, suami juga harus senang. Kalau istrinya juga, aduh. Pak, uang belanja yang Papa kasih setiap hari itu saya tabung, Pak. Oh, kamu tabung berapa? Sudah hampir 2 tahun, sekitar 1 miliar, Pak. Aduh, istriku yang cantik. Pasti saudara itu begitu. Coba kalau setiap hari habis, ya, dikasih uang 100, belanja 120. Oh, pasti suami pusing. Ya, tetapi di sini tidak ada. Haleluya, istri-istri yang baik, suami-suami yang baik hati. Ya, puji Tuhan. Artinya poin keempat ini, keluarga di tempat ini, jemaat-jemaat tempat ini sudah mengalami Tuhan juga. Nah, saudara lihat, apa yang akan dilakukan Tuhan? Kalau tadi apa yang dilakukan saudara? Maka dilakukan Tuhan adalah dia dengar saudara dari sorga. Saya merendahkan diri, saya berdoa, ya. Bahkan di situ dikatakan apalagi? Ya. Saya merendahkan diri, saya berdoa, terus ya. Saudara lihat bahwa merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik kepada jalan-jalan yang benar, maka di sini dikatakan pertama, aku mendengarkan dari sorga. Allah akan mendengarkan doa umatnya. Enak kan? Setiap doa, saudara didengar. Kenapa? Karena ada sebab. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya saudara laksanakan, akibatnya Bapa kita, Bapa yang mendengar. Makanya kenapa enggak didengar? Ya saudara, ayolah mari kita belajar untuk melihat, bukan tetangga kita melihat diri kita. Apakah saya mencari wajah Tuhan? Halo? Halo? Mencari wajah Tuhan. Jangan saudara mencari angka dan gambar. Biasanya angka dan gambar itu ya $100. Atau ada angka dan ada gambar. Tetapi hari ini saudara mencari wajah Tuhan. Bukan mencari angka dan gambar. Yang kedua adalah mengampuni dosa. Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa umatnya. 4 hal saudara lakukan, Allah mendengar dari sorga. Dan Allah akan mengampuni dosa apapun. Saudara bertindak, maka Allah melihat tindakan hati saudara. Dan dia benar-benar mengampuni saudara. Yang ketiga adalah memulihkan negeri. Ingat, kata memulihkan negeri ada konteks memulihkan secara keseluruhan. Memulihkan keluarga, memulihkan kota, memulihkan bangsa.
Jadi ketika saudara melakukan 4 hal itu, Allah membawa berkat dan pemulihan bagi negeri, bagi kehidupan umatnya, bagi kehidupan saudara. Sebenarnya sederhana kalau saudara mau hidup diberkati sama Tuhan. Di luar dalam konteks, kalau tidak bekerja, betul, jangan beri makan. Memang ada Alkitabnya ayat bilang begitu. Tapi di dalam konteks ayat ini, saudara, berkat itu tergantung bagaimana saudara menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya, di situ kita lihat ada banyak hal-hal yang tidak mungkin. 2 ekor ikan, 5 ketur roti, saya berulang-ulang, dari mana bisa ini? Untuk memberkati 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul, tidak masuk di akal. Saudara, Tuhanmu adalah Tuhan yang mau mengerjakan yang tidak masuk akal itu terhadap pribadimu, terhadap keluargamu. Bagian kita adalah melakukan 4 poin, bagian Tuhan akan melakukan 3 poin ini. Ya, bahkan dia berkata bahwa aku akan membawa berkat dan pemulihan bagi negeri itu. Itu poin 1B-nya. Poin kedua, kerinduanmu akan dihargai Tuhan. Tuhan akan menghargai setiap apa yang kau lakukan. Setiap niat baikmu untuk merendahkan diri, untuk berdoa, untuk dipulihkan. Ya, itu niat dan saudara lakukan, maka Allah itu Allah yang akan menghargai. Kita lihat di dalam ayat 15. 2 Tawarik 7 ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dikatakan apa? Mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat itu. Ketika saudara lakukan 4 hal ini, makanya kenapa Adam dan Hawa itu, dia menjalani paruh waktu itu sudah mulai dihitung, dia semakin tua, bahkan mengalami kematian. Dosa yang membuat waktu itu berjalan. Kalau sebelum Adam dan Hawa melakukan dosa, Alkitab tidak mencatat berapa umur Adam dan Hawa. Itu terus, sepanjang hidupnya itu tidak tercatat. Karena apa? Kekal. Tetapi ketika dia lakukan dosa, mulai dihitung. Makanya terkadang dosa itu membuat kita hidup di dalam penderitaan. Kita mulai berjalan bagaimana hukum tabur tuai. Bagaimana hukum apa yang kau lakukan, yang kau akan tuai. Sebab itu kerinduan kita dihargai maksudnya apa? Saudara lihat, sekarang mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saya dapat sebuah contoh yang baik di dalam kitab Ezra 8 ayat 21. Ini contoh yang baik. Ini penderitaan bangsa Israel yang tidak punya pasukan, yang mengalami penderitaan, banyak anak-anaknya yang mati sia-sia karena kerja rodi, perbudakan selama 70 tahun. Ya, tetapi ketika dia keluar di dalam penderitaan sudah cukup masa 70 tahun, lalu dia menerima berkat-berkat emas, perak dan sebagainya oleh Raja Persia, oleh masyarakat rakyat Persia pada waktu itu. Ya, dan mereka hidup di dalam berkat Tuhan, bahkan kelimpahan dia pulang. Dia ingin membangun bait suci, tetapi Tuhan memberkati. Mari kita lihat dulu dalam kitab Ezra. Ezra 8 ayat 21. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Jadi kami, anak-anak kami, apa yang menjadi milik kami, aku datang untuk berdoa. Ya, meminta tolong kepada Tuhan, perlindungan dari Tuhan, perjalanan berbahaya adalah perjalanan hidup. Perjalanan dari Babel ke Yerusalem ini cukup jauh, sangat panjang dan penuh resiko. Ada kemungkinan perampokan dan serangan dari berbagai pihak. Kita kan sekarang lihat perang ini. Ya, kalau tidak salah antara Persia, Irak
di situ baru Israel, kalau tidak salah, kalau saya lihat perhatikan. Itu cukup jauh kalau lihat dari peta. Bahkan ketika mereka pakai pesawat untuk menyerang sebuah negara ini, yang kemarin hari Jumat, Israel serang Iran, itu mesti bawa lagi istilahnya pesawat yang berbadan lebar untuk mengisi bahan bakar. Artinya betapa jauhnya, apalagi jalan kaki. Saudara lihat, mereka butuh perlindungan. Mereka orang yang lemah, tidak ada orang-orang yang kuat karena banyak yang mati. Baru keluar dari penindasan, jadi penuh dengan kelemahan. Maka dia datang kepada Tuhan, bukan kepada pasukan itu, minta bantuan. Bagaimana caranya? Orang yang merendahkan hati, dia berdoa dan berpuasa. Maka kita hari ini 40 hari, kita sedang merendahkan hati Tuhan. Kita masuk dalam dimensi ini. Untuk apa? Supaya ada perlindungan kepada anak-anak kita. Ada perlindungan apa yang menjadi milik kita. Artinya doa dan puasa yang kita lakukan, sesungguhnya berbahagialah kita. Karena doa dan puasa ini membentengi saudara. Membentengi keluarga saudara. Membentengi usaha pekerjaan pelayanan saudara. Itu tujuan doa dan puasa. Ya. Nah, saudara lihat, puasa dan doa di ayat 21, 22, ya, ayat 21 dalam terjemahan lain, kemudian aku mengumumkan agar semua orang berpuasa selama berada di dekat sungai Ahawa. Ahawa itu untuk merendahkan diri di hadapan Allah, kami berdoa memohonkan berkat perlindungannya bagi kami, anak-anak kami, serta harta benda kami selama perjalanan itu. Saudara lihat, tujuan Ezra ingin menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang dapat memberikan perlindungan dan bimbingan yang aman bagi umatnya selama perjalanan yang sulit. Hanya Allah yang bisa melindungi saudara. Hanya Tuhan yang bisa melindungi saudara. Melindungi anak-anak saudara, usaha pekerjaan apa yang menjadi milik saudara. Hanya Tuhan yang bisa melindungi. Hanya Tuhan yang bisa memberkati juga. Ya. Nah, saudara lihat, di dalam Ezra 8 ayat 22 dan 23. Ezra 8 ayat 22 dan 23. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Yang meninggalkan Dia. Terus. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Pengakuan ketergantungan pada Allah. Ezra tidak mau meminta pengawalan militer Raja Persia. Karena ia percaya tangan Tuhan menyertai orang yang mencari wajahnya. Jadi Tuhan yang akan melindungi saudara. Kalau saudara mencari Tuhan. Bukan kemampuanmu. Bukan kekuatan yang kau miliki. Bukan orang-orang yang di sekitarmu yang melindungi. Ya, terkadang kalau kita mempercayakan sesuatu kepada orang, terkadang orang itu juga yang justru mengambil keuntungan daripadamu. Tetapi kalau saudara menyerahkan itu semua kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan melindungi saudara. Amin ya. Percayakan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Itu maksudnya, itu contoh dalam poin kedua. Nah, di dalam poin ketiga, saya lebih masuk lagi. Janji Tuhan itu pasti, ayat 16. 2 Tawarik 7 ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mataku dan hatiku ada di situ sepanjang masa. Saudara lihat, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Artinya Allah itu minta kepada umatnya untuk menghormati dan menghargai kehadirannya. Termasuk di tempat ini.
Secara ruang lingkup, memang ini hanya gedung sekian kali sekian. Dan kalau hari Minggu ditinggal, ya saudara tidak ada di tempat ini, tetapi kita bukan berbicara tentang tempatnya, tetapi saudara berbicara tentang bagaimana hari ini adalah berbicara kehadiran Tuhan. Dan saudara hargai. Bagaimana cara menghargai dan menghormati? Maka saudara akan menghargai firman Tuhan. Itu bagian dari saudara menghargai. Setuju ya? Nah, saudara lihat, menjadi perhatian bagi kita, ini menjadi catatan buat saya. Bagaimana orang yang benar-benar setia dan taat, bagaimana orang-orang yang tidak setia dan taat. Salomo taat. Mari kita belajar. Bagaimana Salomo tidak taat sama Tuhan. Ada perkataan Tuhan yang kita jangan pandang remeh atau sepele. Kalau saudara sudah mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, bahkan di situ saudara berdoa dan meninggalkan segala dosa saudara, maka Tuhan hadir. Tetapi ada satu poin yang saya baca dalam ayat ini, yang harus saya sampaikan kepada kita. Di sini saudara harus bertindak hati-hati. Di mana letaknya? 2 Tawarik 7 ayat 17 sampai 20. 2 Tawarik 7 ayat 17 sampai 20. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku berbicara kepada Salomo, jika engkau Salomo hidup di hadapanku, terus sama seperti Daud ayahmu, terus dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Berbuat sesuai dengan segala kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Kalau kamu tetap mengikuti peraturanku dan apa yang aku lakukan kepadamu, kalau lakukan, maka, terus 18. Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Janji Tuhan demikian. Terus? Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku, akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dalam kitab Yeremia dikatakan, kalau tidak salah pasal 23, kalau tidak salah ya. Saudara lihat, firman itu bagaikan api dan palu yang meruntuhkan bongkahan batu gunung. Firman itu, Bapa itu mengampuni sesuai dengan tema kita yang pertama, dia mengampuni dan dia mengasihi. Tetapi setelah kita belajar dari ayat ini, lebih dalam lagi, kalau saudara melakukan ini, aku akan berkati engkau, keturunanmu akan terus menikmati. Tetapi kalau engkau menjauh daripadaku, hai Salomo, siapa engkau? Aku akan cabut, aku akan ambil semua yang ada daripadamu. Perhatikan apa yang terjadi bagi kita sekarang. Dan saya tarik benang merahnya. Salomo the best di mata Tuhan. Ya, tetapi orang yang the best melakukan kesalahan dan tidak berbalik, maka saudara akan belajar di sini sekarang. Mari kita lihat. Aplikasi ayat ini pertama berkat Tuhan. Saudara lihat kehebat berkat Tuhan ini terhadap Salomo. 2 Tawarik 8 ayat 1 sampai 9. Mari kita lihat. Jadi jangan alergi dengan kelimpahan. 2 Tawarik 8 ayat 1 sampai 9. Beberapa usaha Raja Salomo. Setelah lewat 20 tahun. 20 tahun. Selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya Dia sendiri. fokus untuk menyenangkan hati Tuhan 20 tahun. Terus. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Terus. Lalu Salomo pergi ke Hamat Zoba dan menaklukkannya. Coba saudara lihat. Dia bangun kubu-kubu. Dia banyak menaklukkan kota-kota. Ketika dia benar-benar melakukan, merendahkan diri. Ketika dia berbalik, ketika dia berdoa, dia berbalik dari hal yang jahat, mencari wajahnya. Maka ada penaklukan, ada berkat-berkat
Kemudian ia memperkuat Tadmor di padang gurun Padang gurun. dan semua kota perbekalan yang didirikannya di Hamat. Terus, Ia memperkuat juga Bet Horon Hulu dan Bet Horon Hilir menjadi kota kubu yang bertembok, kota yang kuat. Kota yang tidak bisa dilalui oleh siapapun. Dia bangun itu terus. berpintu gerbang dan berpalang, dan juga Baalat dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin mendirikannya di Yerusalem, atau di Gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu, dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi, demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak Tidak oleh Salomo. ada orang Israel, perhatikan baik-baik ini. Saudara lihat, ketika saudara berdoa mencari wajah Tuhan, saudara benar-benar berbalik daripada hal-hal yang jahat, merendahkan diri, maka bukan Salomo saja diberkati, bukan saudara saja diberkati, tapi keturunan orang-orang sekitar saudara diberkati. Di mana ayatnya? Ayat 9 ini. Tidak ada yang dijadikan budak terus. Untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit Menjadi prajurit, atau perwira pasukan berkuda, perwira pasukan. atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Kedudukan. Tuhan akan angkat anak-anakmu menjadi orang-orang yang artinya diangkat dalam dunia mereka, dalam dunia sekuler mereka, kerjaan mereka. Para pebisnis akan dijadikan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Diberkati Tuhan, akan naik. Dulu saudara mungkin karyawan biasa, Tuhan angkat tinggi-tinggi. Ini janji ayat 9. Perhatikan baik-baik. Tidak ada janji Tuhan yang biasa-biasa bagi orang yang mencari Tuhan. Setuju ya? Jadi saudara klaim, apapun, makanya saya selalu berkata, apapun pekerjaanmu, sekecil apapun usahamu, bagi saya pegang ayat 9 ini. Tuhan angkat saudara. Ya. Itu ketaatan Salomo. Lalu berkatnya apa? Ayo kita lihat. Tawarik, 2 Tawarik 9 ayat 8 dan 9. 2 Tawarik 9 ayat 8 dan 9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Nah, 9. Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. 13. Ayat 13. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun Dalam ialah 1 tahun. seberat 666 talenta. Itu berkisar 22.644 kilogram emas. Belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang, juga semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Orang-orang seberang memberkati Salomo. Bahkan kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, perhiasan apa emas itu dibuat dari emas itu dia buat perisai, dia buat mahkota. Mahkota yang bertingkat 6, dia buat semua dari emas. Bahkan ayat 20. Ayat 20-nya. Ayat 20. Segala perkakas minuman Raja Salomo Minuman saja. dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Bukan sepuhan, tapi emas murni. Perak tidak dianggap berharga pada zaman Perak Salomo. tidak dianggap pada zaman itu. Saudara lihat, berkat
supaya saudara tahu. Loh, berarti kalau kita berdoa, berarti kalau kita cari wajah Tuhan, berarti kita mendosa, berarti emas nanti Tuhan berikan. Kita belajar ayat. Bukan ayat itu saudara klaim langsung bisa turunkan emas. Jangan keselio baca Alkitab. Ya, tapi saya ingin memberikan pemahaman bagi saudara dan saya. Salomo dalam konteksnya raja. Kita pemimpin perusahaan dalam konteks berkat adalah pemimpin perusahaan. Saudara punya usaha sekecil dalam konteks pengusaha saudara seorang kecil. Saudara dalam konteks saudara mungkin magang, itu dalam konteks saudara diberkati. Apapun pekerjaanmu, ada kategori-kategorinya. Tetapi saya mau sampaikan, berkat Tuhan bagi Salomo ini terlalu besar. Bahkan Alkitab berkata tidak ada kekayaan yang melebihi Salomo. Bahkan di sini perahu-perahu, kandang-kandang daripada kuda dan sebagainya. Itu bukan kudanya, tapi 4.000 kandangnya. Kandangnya 4.000. Betapa berkat Tuhan itu dilimpahkan kepada Salomo. Ketika dia setia, ketika dia taat. Tapi apa akibat ketika dia tidak taat? Mari kita baca. 1 Raja-Raja 11 ayat 5 dan 7. 1 Raja-Raja 11 ayat 5 sampai 7. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Terus. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Terus? Ayat 9 sampai 13. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu, dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Oleh karena Daud, oleh karena Daud, oleh karena Daud. Alkitab berkata, 2 kali aku tegur kamu. 2 kali aku kasih tahu kamu. Bahkan kamu masih lagi berbuat lagi. Masih lagi kamu berbuat. Maka sekarang aku ngomong sama kamu. Firmanku begini. Aku berkati kamu dengan kelimpahan. Dengan 22.644 kilo emas. Belum yang lain-lain. Bahkan orang-orang seberang yang tidak kamu kenal, itu datang untuk mengirim emas kepada kamu. Tapi ketika kamu melakukan kesalahan, dewa-dewa Amori punya 700 istri, 300 istri, 700 kundik. Dewa-dewanya semua disembah. Bahkan ada dewa Mulok. Mulok itu artinya apa? Anak-anak itu dipersembahkan untuk menjadi pengorbanan. Itu disembelih. Dan Tuhan marah pada waktu itu. Ingat, aku akan koyakkan menjadi 2 kerajaan. 1 kerajaan Israel di bagian utara, 1 kerajaan Yehuda di bagian selatan. Yang di bagian selatan itu suku Yehuda, dan ada sebagian dari suku Benyamin ikut dia. Tetapi 10 suku diserahkan kepada siapa? Yerobeam. Siapa Yerobeam? Orang Efraim, hambanya dari Salomo. Kelimpahan. Semua yang dimiliki ketika kita sebagai orang tua melakukan sebuah dosa,
anak-anak kena. Pikir baik-baik. Kalau kau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati anakmu. Tapi kalau engkau menyepelekan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, wakil Tuhan, wakil Tuhan di bumi, pemimpin perusahaanmu. Jangan karena kau sakit hati sama pemimpin perusahaan itu, saudara rugikan dia. Saudara ambil apa yang menjadi bukan milik saudara. Wakil Tuhan di bumi ini adalah presiden kita, gubernur kita. Jangan sekali-sekali engkau melakukan sebuah aktivitas untuk melukai, justru kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Bangsa, negara, pemimpin perusahaan, sekarang di rumah, wakil Tuhan di rumah tanggamu, papa mamamu, jangan kau coba-coba. Taruh papa mamamu di kakimu. Jangan kau coba-coba. Apa yang terjadi pada Rehabeam? Kesalahan Salomo. Apa kelimpahan itu hilang, hancur, bahkan keturunannya masuk di Babel. 70 tahun dalam pembuangan, menderita sekali. Menderita sekali. Padahal berkatnya saudara hitung semua. Saya aja nggak mau ngitung, terlalu capek saya ngitung. Ngapain ngitung uangnya Salomo? Saya mau kasih pengertian. Ikut Tuhan, Salomo diberkati. Tetapi ketika dia berbalik, ketika saudara berbalik, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati orang tua rohani gembala di tempat. Dia wakil Tuhan di gereja, dia wakil Tuhan di rumah tangga, dia wakil Tuhan di perusahaan, dia wakil Tuhan di sebuah bangsa dan negara. Saudara, Salomo, karena aku lihat papamu, aku lihat mamamu yang selalu berdoa, aku tidak lakukan itu, karena aku lihat dia. Tapi nanti, saudara lihat baik-baik apa yang terjadi. Kehilangan semua. Saya mau sampaikan, anak-anak, jangan kau ulang Rehobeam. Tidak ada berkat bagi anak-anak yang memberontak kepada orang tua. Tidak ada berkat anak-anak yang melawan dan melukai hati orang tua. Kau catat baik-baik. Kehebatanmu, kekayaanmu, mungkin kau berhasil sekarang. Mana lebih berhasil saudara atau Salomo? Salomo bisa habis semua. Rumah istana yang dia bangun bait suci itu dibakar sama orang-orang Romawi. Habis emas-emasnya, habis. Harta benda dijarah, bahkan rakyat yang menderita. Saudara lakukan itu keputusanmu. Saudara ngomong kasar kepada orang tua, itu keputusanmu. Saudara akan terima akibatnya. Saudara bohongi orang tuamu, saudara itu akibatnya akan terjadi kepadamu. Saudara lukai hati orang tuamu, saudara yang terima akibatnya. Di mana ayatnya ini? Salomo buat salah. Dampaknya bukan kepada dia, tapi kepada anaknya juga. Maukah hari ini kita menghargai dan menghormati orang tua kita? Maukah kita menghargai dan menghormati orang tua? Lakukan itu. Bukan hanya salib ke atas, kehormat kepada Tuhan, tetapi kepada ke bawah kau tidak menghormati. Berkatalah jujur kepada orang tuamu. Sayangi orang tuamu. Anak saya bilang, dia mau datang. Nah, dia mau belikan saya oleh-oleh parfum. Berapa harganya? Sekian.
Jangan. Papa enggak mau. Sudah cukup 100 ribu, 200 ribu, sudahlah, untuk apa, sudah tua. Untuk apa juga. Tapi ini anak, baru kemarin dia telepon, Pak saya sudah beli Pak. Aduh, tapi saya sudah menghargai dia. Karena dia ingin memberi yang terbaik buat papanya. Kalau saudara menyayangi orang tuamu, senangkan bukan sekedar karena harta. Kata-kata manis itu adalah harta. Lakukan itu. Maka Allah akan memberkatimu. Tidak seperti Salomo, hilang lenyap habis. Kalau engkau diangkat Tuhan, jangan kau kasih orang tuamu di panti jompo. Berikan yang the best orang tuamu. Selagi dia hidup, papa saya itu suka pukul saya masih muda. Tapi pada waktu dia sakit, dia mohon maaf kata dia kencing di tempat tidur. Saya antar ke rumah sakit, saya yang ganti bajunya. Saya yang bawa ke rumah sakit. Mama saya juga tidak ada satu harta pun. Jangankan tanah satu are, tanah uruk. Enggak dikasih ke saya. Semua saudara perempuan. Enggak apa-apa kasih. Tapi saya selalu datang kalau dia sakit. Bahkan istri saya, Ma ini untuk beli popok, Ma ini Ma. Sampai matinya saya ada di sampingnya. Itu anak yang berbakti. Makanya karena Daud, aku tidak lakukan kepada anakmu sekalipun anakmu buat salah. Karena kita, anak-anak kita akan selalu dilindungi dan diberkati. Jadilah orang tua bijaksana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan.